teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini aku akan menemani kamu semua untuk bersaat teduh secara online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nah, Kak Yance bantu pimpin doa ya. Ayo adik-adik, kita berdoa yuk sebelum dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti, ajar kami untuk dapat memahami, ajar kami untuk dapat mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita siapkan bacaan kita, diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 6 sampai dengan ke-9. Yuk kita siapkan. Kakak Yance akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai dengan 9 berbunyi demikian. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kitab yang kita baca tadi, kitab Kisah Para Rasul, adalah kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seseorang bernama Lukas. Adik-adik, kalau kita lihat dalam kalender, pada tanggal 25 Desember lalu, kita sebagai orang Kristen merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Lalu pada tanggal 29 Maret 2024 kemarin, kita bersama-sama masuk dalam Jumat Agung, di mana Jumat Agung mau bersama-sama kita peringati sebagai hari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Lalu 3 hari setelah tanggal 29 Maret, masuk pada tanggal 31 Maret, kita sebagai orang Kristen memperingati hari Paskah. Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus menang atas maut dan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Adik-adik, kalau dihitung dari tanggal 31 Maret, 40 hari setelah tanggal 31 Maret, masuk di tanggal 9 Mei, tepat hari ini. Adik-adik tahu nggak kita memperingati hari apa? Betul sekali, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ini terjadi 40 hari setelah hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah film yang mau kakak ajak untuk kita sama-sama saksikan. Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Nah, tadi sudah nonton filmnya. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik semua yang menyaksikan saat teduh secara online pagi hari ini. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak
kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ayo, yang tahu siapa? Kak, aku tahu Tuhan Yesus memang naik ke sorga. Tapi perlu diingat, kalau Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di bumi ini. Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada semua orang supaya kita bisa hidup dengan baik dan benar. Nah, Yance, rohnya mampu memberikan keberanian kepada kita semua. Tapi bukan keberanian untuk berantem ya. Bukan berani untuk melawan mama papa, kakak-kakak, dan yang lainnya. Tapi keberanian untuk menyatakan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus yang diberikan juga akan selalu menemani kita dimanapun kita berada. Jadi, nggak perlu takut lagi kalau menghadapi ujian, tinggal belajar dan berdoa. Nggak usah takut juga ketika tidur sendirian di rumah. Kan ada Roh Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, akan rohnya juga mampu loh untuk menghibur kita ketika kita dalam kesedihan. Nah, satu lagi Kak Yance. Rohnya juga mampu membantu kita untuk mengingatkan kita ketika kita mau berbuat yang jahat atau berbuat yang tidak baik. Contohnya, ketika mau ujian sekolah, nggak belajar, akhirnya mau menyontek tapi dalam hati ada yang mengatakan jangan mencontek itu tidak baik. Nah, itu suara Tuhan yang mau mengingatkan kita supaya tidak boleh berbuat yang nakal, berbuat yang tidak baik. Tapi ingat ya teman-teman, jangan lupa terus berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan melalui berdoa, rajin baca firman Tuhan, saat teduh secara online juga boleh. Terus jangan lupa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Betul. Wah Kristo, kamu hebat dan pintar sekali. Semua penjelasan kamu betul. Nah, adik-adik, mama papa, jangan lupa ya, kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan kita setiap hari. Supaya semua orang yang melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mereka boleh melihat Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Amin. Nah, sekarang kita berdoa untuk menutup saat teduh kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami belajar banyak melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar banyak melalui saat teduh pagi hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.